Hai teman Santara, welcome back bersama aku Nandina Gisni. Kita balik lagi di KTP Kupas Tuntas Penerbit. Woo! Seperti biasa ya, kalau di Kupas Tuntas Penerbit ya, kita bakal mengupas tuntas, kita bakal melihat lebih dalam tentang bisnis-bisnis yang di-listing di Santara, tentunya sama tim bisnis analis kita. Dan kali ini aku udah bersama dengan salah satu tim bisnis analis, ada Mas Adin. Hai Mas Adin. Hai Mbak Dina. Gimana kabarnya Mas Adin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin teman-teman di sini yang ngelihat Mas Adin ini mungkin agak asing ya, karena Mas Adin ini cukup baru nih di Santara nih gitu. Tapi Mas Adin keren banget ya, udah keren banget meskipun dia baru gitu kan. Teman-teman biasanya kan ngelihatnya Mas Fahad, Mas Rizky ya kan, familiar lah, itu idola ya teman-teman Santara lah ya. Nah sekarang kita punya idola baru nih, Mas Adin. Oke, Mas Adin bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman Santara nih. Halo teman-teman Santara, saya Adin. Saya di Santara sebagai SME Partnership. Oke, SME Partnership gitu. Nah, nih kita sekarang lagi mau ngebahas tentang salah satu bisnis yang listing di Santara beberapa minggu lalu nih Mas Adin, Listrik Klik. Listrik Klik, okay. Ya. Nih teman-teman Santara siapa nih yang udah pada beli Listrik Klik sahamnya ya kan? Kalau aku lihat nih Mas ya, Listrik Klik tuh dia tuh kayaknya tuh bagus ya. Kayaknya ya kalau aku baca di prospektusnya tuh. Dia tuh berada di tengah-tengah pusat manufaktur gitu kan. Kawasan industri. Berada di tengah-tengah 4.000 pabrik gitu loh yang ada di mana ya? Cikarang. Di Cikarang, Jawa Barat gitu. Nah, itu kan dari yang aku lihat ya Mas Adin ya. Sekarang kita akan melihat dari sisinya tim bisnis gitu, diwakili oleh Mas Adin ini gitu kan. Nah, Mas Adin mungkin bisa diceritakan tuh gimana sih prosesnya sampai akhirnya Listrik Klik bisa listing di Santara. Silakan. Oke, jadi prosesnya bagaimana Listrik Klik ini sampai kita listingkan ya di platform Santara. Jadi memang awalnya ini Listrik Klik ini dapat dari referensi partner kita, third party kita yaitu Mokapos. Jadi ada referensi dari Mokapos, terus kita lihat ternyata wah ini bisnis menarik ini gitu. Kita survei ke sana ya, ada tim kami yang survei ke sana ke Cikarang. Jadi melihat dari hasil survei itu ternyata memang bisnis ini cukup menjanjikan, Listrik Klik ini masuk kategori pas itu. Jadi pas kita review ini juga wah ini menariknya nih, pertama karena ini potensinya bagus, terus di platform Santara sebelumnya belum ada nih yang listing nih. Bener-bener belum ada ya yang listing toko listrik kan belum ada nih. Ini menarik toko nih. Listrik kan bener-bener yang dia bonafit gitu ya. Ya ini bonafit gitu karena memang dari kita lihat skalanya ini Listrik Klik ini tidak hanya menjual untuk peralatan listrik ke segmen konsumen rumah tangga, tapi justru kebanyakan ke segmen industri. Gitu. I see. Mostly industri ya Mas ya? Mostly industri, hampir lebih dari 75% ini customernya adalah industri. Jadi cocok sekali di lokasinya di Cikarang pula kan. Di Cikarang kan tempatnya kawasan industri banyak banget di sana. Bener. Jadi wah kita lihat ini bagus nih, potensial banget gitu. Nah siapa tahu kita review, terus kita listingkan, siapa tahu menarik banyak investor untuk bantu usaha ini untuk berkembang lagi gitu. Oke, berarti bisa dibilang nggak sih Mas kalau misalnya Listrik Klik itu market leader gitu, at least di tempatnya dia di Cikarang gitu, bisa dibilang kayak gitu nggak? Bisa dibilang juga sih seperti itu, karena memang brand Listrik Klik ini dia kan mulainya dulu dari toko offline ya, sebelum rebranding dengan Listrik Klik. Jadi nama tokonya itu Mentari Timur Elektrik gitu. Itu dari awal itu memang dia udah berjalan dari 2014 ya. Itu sudah banyak dikenal banyak customernya di kawasan industri tersebut gitu. Jadi memang jadi terus kita lihat di waktu survei itu, tim kami survei banyak kan di sekitar lokasi yang di Listrik Klik itu pesaingnya nggak banyak
Ada sih pesaing tapi kelasnya beda kelas lah Oke. sama listrik klik itu. Beda ya sama listrik klik gitu ya berarti Iya. ya. Oke. Mungkin, Oke. ada tapi mungkin skalanya lebih kecil gitu. Oke, Mas Adin, itu tadi kita lihat dari seginya ketika tim bisnis survei ke sana ya, dan Iya. lihat dari di sana apakah ada kompetitornya dan seperti apa tokonya dan segala macam gitu ya Iya. Mas ya. Tapi sebenarnya kan ini konsepnya kan one stop electric shop gitu Iya. ya Mas Adin ya. One stop. Itu tuh sebenarnya bisa dijelasin nggak Mas itu tuh gimana gitu, dan dari sisi investor nih biar kebayang sebenarnya mereka tuh jualan apa aja sih, sampai yang beli itu tuh dari industri gitu kebanyakan. Oke, jadi memang dari listrik klik ini dia ada tagline namanya One Stop Solution Electrical Shop. Jadi memang tagline ini dibuat jadi untuk seperti apa ya, ingin memunculkan kelebihan listrik klik bahwa mereka itu unggul di layanan. Selain unggul di layanan, dia juga unggul di produk. Jadi produk yang dijual itu lengkap gitu. Oke. Jadi memang lengkap banget yang dijual itu. Jadi kalau nggak, biasanya toko listrik itu produk-produknya kan produk-produk umum seperti lampu, peralatan listrik. Nah, ini Rumah tuh tangga lah ya. lebih lengkap lagi. Jadi nggak iya. menyasar tadi kebutuhan rumah tangga, tapi kebutuhan industri. Oke. Termasuk produk-produk seperti contohnya apa? Panel listrik, terus dia measurement tool gitu, terus ada lighting equipment, terus measurement box, terus panel listrik, terus pipa listrik gitu. Jadi kebutuhan untuk industri, pabrik-pabrik itu ada tersedia gitu. Produk electrical partnya di situ tuh ada. Makanya mereka nggak usah cari kemana-mana lagi ya, langsung aja semuanya udah ada di listrik klik gitu ya. Nggak Iya. usah sampai nyari-nyari keluar Cikarang juga gitu. Iya, jadi lengkap gitu, dan dia sudah kerjasama dengan brand-brand ternama khusus untuk supplier, bukan maksud saya produsen listrik gitu. Terus listrik klik ini juga dia ditunjuk sebagai authorized shop oleh brand ternama seperti Schneider dan Yoki. Oh oke. Gitu. Aku juga dengar kata dia sempat dapat penghargaan dari Henox ya Mas ya. Yoki lebih tepatnya, Oh, oke. Yoki sama Schneider. Oh Schneider Electric itu ya. Schneider Oke, Electric. berarti dia cukup terpercaya ya, trusted ya sama brand-brand gede, itu brand-brand gede kan? Iya, itu kalau untuk electrical part itu udah brand ternama lah. Iya makanya keren juga ya si Dan dia listrik juga klik ini. mereka pernah mendapatkan penghargaan best supplier dari brand tersebut gitu. Oke. Berarti emang pelanggan dia tuh banyak ya Mas ya berarti ya. Iya. Serame itu ya berarti ya si listrik Ya, jadi klik kan ini. memang tadi tempat dan segmennya tuh pas listrik klik itu. Jadi segmen yang dituju untuk industrial, kebutuhan industrial tuh pas gitu. Dan memang di situ kawasannya jadi nangkap marketnya tuh cocok sekali gitu. Jadi makanya mostly penjualannya memang masih dari kebutuhan industrial itu. Ini bayarnya. Oke. Nah kan karena dia kebanyakan nih Mas kliennya adalah industri gitu. Dia ada kerjasama secara tetap nggak sih gitu? Jadi dia jadi supplier tetap industri-industri tersebut, atau itu cuman jadi kalau misalnya industri mau cari alat apa ya udah dia ke sana, tapi bukan supplier tetap gitu. Oh ya, kalau itu kalau untuk supplier tetap sih mungkin belum ada sih, karena memang untuk modelnya itu ya sekali misalnya untuk proyek pengadaan spare part listrik apa gitu, untuk proyek apa gitu biasanya mereka ada gitu. Cuma untuk proyek tertentu, untuk pengadaan proyek tertentu aja gitu. Tapi untuk tetap untuk misalnya terus-terusan itu karena mungkin dari dilihat model bisnisnya juga sebenarnya kan ya electrical part ini kebutuhan yang terus berlanjut gitu ya. Cuma jarang sih yang mereka mengadakan dari bayarnya sendiri, jarang yang mengadakan kontrak supplier satu-satunya ini itu jarang. Tapi memang mostly banyakan listrik ini juga sering gitu kerjasama untuk pengadaan spare part electrical gitu loh. Oke. Electrical gitu untuk Berarti kebutuhan industri gitu. Industri itu banyak yang beli dalam partai besar gitu ya berarti ya? Iya. Jadi oke. kan misalnya ada kebutuhan untuk bangun pabrik gitu ya, pasti kan butuh equipment untuk instalasi listriknya, itu untuk masalah mesinnya, untuk electrical part mesinnya gitu. Banyak kan dari situ. Jadi ada proyek besar kerjasama gitu untuk pengadaan electrical partnya gitu. Oke. Nah nih Mas, aku penasaran lagi nih dari sisi lebih umum lagi nih Mas. Sebenarnya buat proyeksi sebuah toko listrik gitu kan, toko listrik itu kan dibutuhkan terus. Kadang-kadang tuh orang ngelihat toko listrik tuh, oh nih ya udah cuma jualan toko listrik, jualan saklar lah gitu kan, jualan kabel lah, jualan colokan gitu kan. Ya
jual lampu gitu kan. Tapi mungkin sebenarnya tuh lebih besar daripada itu gitu, dan jangan-jangan itu tuh lebih menguntungkan dari mungkin bisnis-bisnis yang kita pikirkan selama ini gitu kan. Ternyata ini tuh agak nggak umum gitu kan. Oh, gue punya toko listrik agak nggak umum gitu kan. Tapi kalau dari proyeksi bisnis secara umumnya nih Mas, sebagus apa sih toko listrik ke depannya? Ya, sebenarnya tadi karena terkait marketnya ini ya, untuk toko listrik ini kan suatu orang butuh tetap bakal ke depannya butuh terus masalah peralatan listrik. Jadi zaman sekarang pasti kan di rumah tangga sendiri banyak alat-alat elektronik, terus pasti sudah terpasang listrik juga, terus apalagi kebutuhan industri itu banyak banget gitu, banyak banget kebutuhan akan untuk peralatan listrik ini, dan itu terus menerus. Jadi kan ada masanya, peralatan listrik itu ada masanya, nanti ada rusak seperti itu kan perlu ganti gitu, ada maintenance-nya gitu kan. Nah ini kan jadi akan potensi market yang besar gitu loh. Jadi jangan memang nguntungin toko listrik ya. Sebenarnya kita lihat juga review dari histori keuangannya mereka, listrik ini itu tiap tahun itu pasti tumbuh gitu, dan signifikan tumbuhnya gitu. Jadi memang dilihat potensinya sangat besar, apalagi kan listrik ini memang nanti dia ini akan ekspansi bisnisnya, akan membuka 2 cabang baru gitu. 2 cabang baru yang nantinya dia melihat ingin mencapai potensi pasar yang lebih luas gitu. Ini menarik, bisnis ini menarik dan potensial itu sih. Oke, menarik dan potensial gitu ya teman-teman. Nah, Mas Adin, ini ekspansinya listriknya tadi kan mau bilang buka 2 cabang, tuh buka cabang di mana lagi Mas? Dan katanya nih dia juga mau mengarah ke online kan ya? Iya. Nah, itu gimana tuh Mas? Oke, untuk target kedepannya memang listrik ini akan membuka 2 cabang baru, jadi ekspansi bisnis ke 2 lokasi. Yang pertama di Karawang, tetap sesuai segmen target pasar mereka yang kebanyakan segmennya industri. Jadi Karawang ini sangat cocok ya, sangat potensial seperti di Cikarang. Jadi kan memang berdekatan ya, Cikarang Karawang itu memang kawasan industri terbesar di Indonesia ya. Banyak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan manufaktur di situ gitu, sangat potensial sekali. Terus yang kedua, dia ingin membuka cabang di kawasan Glodok Jaya sih tepatnya, pertokoan Glodok Jaya. Jadi memang kenapa dipilih 2 lokasi tersebut? Yang pertama tadi kalau Karawang sudah cocok lah dengan segmen market mereka ya, target pasar mereka cocok sekali. Terus yang Glodok ini memang tadi disampaikan dia kan dari listrik ini rebranding dari tahun 2018 ya, jadi membuka toko online. Jadi memang dia ingin menyesuaikan dengan perubahan, dia ingin terlihat modern lah. Jadi adaptasi ya dia. Adaptasi. Jadi nggak pengen terlihat seperti toko listrik konvensional gitu. Jadi dia bertransformasi. Terus dia membuka kanal online untuk penjualannya. Nah, untuk mendukung sistem online ini lebih efektif, dia pengen membuka cabang baru di Glodok ini untuk istilahnya memperkuat distribusinya. Jadi kan kalau di Glodok itu kawasan para supplier di situ ya. Terus kalau misalnya kebanyakan kalau kita beli online itu kan rata-rata suppliernya dari Glodok. Nah itu dari sisi logistik itu kawasannya tepat gitu. I see. Lebih mendukung gitu. Kayaknya tepat sasaran semua ya kayaknya yang sudah, dia lakukan jadi nih. Ekspansi bisnis mereka itu sudah benar-benar matang gitu. Sudah dari riset mereka juga untuk benar-benar ekspansi bisnis ini supaya memang meningkatkan omset mereka gitu. Iya, bukan yang nebak-nebak dan berproyeksi lagi gitu. Emang udah di sini emang udah paling bener yang kayak gitu. Oke, nice. Nah, kan tadi kan dia rebranding tuh kan, dan ini juga belum lama ya dia buka toko online tuh kan, belum lama ya di marketplace gitu. Itu ada nggak sih perubahan omset jadi lebih naik gitu? Oke, dia kan rebranding dari tahun 2018, dia membuka toko online. Dia ada website sendiri, listriklik.com. Di situ tampilannya udah oke, website toko online-nya itu dan lengkap gitu. Jadi kita bisa langsung transaksi di situ. Terus di sisi lain juga dia menggunakan marketplace juga untuk pemasaran online-nya gitu. Jadi dari 2018 ini memang secara omset ada dampak positifnya juga, ya tumbuh signifikan terkait adanya rebranding ini. Jadi selain media online mereka itu, selain untuk distribusi baru untuk kanal online, penjualan kanal online, jadi juga dia bisa meningkatkan pemasaran mereka melalui iklan juga lewat situ. Jadi dari situ
mulai istilahnya menggait pelanggan baru dari sisi customer yang untuk kebutuhan rumah tangga gitu-gitu, jadi bisa langsung beli peralatan listrik dari mereka gitu. Lebih luas ya, sampai Mas, segmen yang lebih luas gitu. Nah, Listrik Klik ini udah siap ekspansi ya, udah siap banget lah, udah tinggal gas gitu lah ya istilahnya. Dia kalau di Santara nih butuh funding berapa sih Mas, dan total dana yang dilepas berapa gitu? Oh ya, jadi Listrik Klik ini untuk mengembangkan tadi 2 cabang baru itu dia butuh dana sekitar 3 miliar. Dari rincian anggarannya mereka total projection cost-nya itu sekitar 3 miliar. Nah, 3 miliar ini nantinya ya tadi akan ditawarkan ke investor melalui platform Santara untuk tadi membantu ekspansi mereka gitu. Jadi nanti dari senilai 3 miliar ini, jadi komposisi saham yang ditawarkan ke investor itu sekitar 45%. 45% dari total saham mereka. Terus dengan dividen share-nya itu sekitar 37% yang akan dibagikan. 37% dari laba bersih gitu. Kita proyeksi ke depan investor bisa dapat proyeksi yield-nya 11-15%. Jadi cukup menarik untuk bisnis seperti ini. Oke. Sebuah toko listrik, pernah bayangin nggak sih punya sebuah toko listrik gitu kan? Pernah bayangin nggak? Ternyata secuan itu loh teman-teman. Coba kita pertimbangkan lagi nih ya kan, toko listrik gitu. Nah Mas Adin, tadi kita udah ngobrolin dari sisi yang bagus nih kan, dari sisi proyeksinya, wah kayaknya Listrik Klik nih cakep gitu kan. Nah sekarang kita ngobrol dari sisi risiko nih Mas ya kan. Pasti dong ada risikonya gitu. Dari sisi risiko nih mungkin bisa dijabarkan apa aja sih yang akan kira-kira menjadi risiko sebuah toko listrik gitu bersaing di dalam dunia bisnis ini gitu. Pasti dalam bisnis itu kan ada risikonya ya. Benar. Apalagi ini masih masa-masanya pandemi. Benar. Masa pandemi kan bisnis banyak yang jatuh gitu ya Mbak ya. Tapi kita lihat ternyata untuk usaha Listrik Klik ini masa pandemi ini memang ada penurunan omset. Ada penurunan omset tapi nggak signifikan gitu. Penurunan omsetnya mungkin jatuh-jatuhnya itu dari rata-rata omset bulanan paling hanya nggak sampai 15%. Jadi penurunannya gitu. Tapi tetap untuk net profit marginnya itu ternyata masih stabil gitu. Memang ada penurunan omset. Jadi memang kebutuhan Listrik Klik ini walaupun masa pandemi kan masih tetap ada gitu loh. Masih tetap ada, ternyata masih nggak terlalu nggak terlalu terpengaruh lah pada bisnis ini. Nah, resiko lainnya ya seperti resiko bisnis pada umumnya, seperti resiko persaingan usaha gitu kan. Pasti apalagi di kawasan Cikarang, kawasan industri pasti memang pesaingnya memang nggak cuma satu toko listrik yang besar di sana juga pasti ada pemain-pemain besar juga. Cuma kami lihat untuk manajemen Listrik Klik ini memang sudah berpengalaman, terus networkingnya itu udah banyak, jaringan kenalan dengan para buyer yang sudah loyal gitu ya, yang untuk kebutuhan industri itu, untuk perusahaan-perusahaan lain itu udah banyak gitu. Terus ya tadi dari segi pengalaman manajemen, dan ini manajemennya mereka juga terus bertransformasi untuk pengelolaan yang lebih baik gitu loh. Terus berkembang gitu loh. Jadi keunggulan bersaingnya kalau dilihat dari review-review yang ada, misalnya nanti calon investor bisa nih buka Listrik Klik di Google, lihat review-reviewnya tuh. Ternyata banyakan review-reviewnya bagus dan banyakan mereka puas dengan layanan. Artinya memang tadi tagline one stop solution electrical part itu benar gitu loh. Jadi memang keunggulannya di layanan itu tadi. Terus resiko yang lain ya tadi, dia kan mau ekspansi pasti ada resikonya, resiko gagal itu nanti. Gagal. Tapi kita lihat juga ini ekspansi ini benar-benar sudah terhitungkan secara matang gitu. Memang secara target market sudah pas gitu kan, mendukung gitu. Jadi kita berharapnya juga melihat kedepannya tuh ini bisa meningkatkan secara signifikan gitu ekspansi ini gitu. Jadi kita lihat tadi banyakkan kan bisnis tuh pengen ekspansi, cuma kan kadang nggak diperhitungkan secara matang gitu terhadap target market dan sebagainya. Kalau ini mereka sudah riset duluan dan sudah istilahnya hitung-hitungan udah oke lah, sesuai gitu. Kita lihat seperti itu. Terus ada lagi mungkin ya masalah produknya ya. Produknya ini kan produk electrical part ini kan banyak.
peralatan listrik itu. Jadi perputaran penjualannya itu, perputaran persediaannya itu kan macam-macam. Jadi ada resiko di situ, di mana resiko terhadap ketersediaan barang. Biasanya wah ini mumpung pas dibutuhin kok ternyata stoknya nggak ada gitu. Dead stock ya, tetap ya. Nanti takutnya atau ini ternyata udah beli banyak, ternyata nanti bisa jadi dead stock gitu. Nah mereka istilahnya menghindari resiko itu dengan inventory management yang bagus. Inventory management artinya setiap produknya dilihat perputarannya itu sampai berapa lama. Mereka jadi sirkulasi dia melakukan pembelian persediaan itu mengikuti perputaran persediaan masing-masing produknya gitu. Terus di sisi lain dia juga menyediakan layanan-layanan after sales gitu ke pelanggan-pelanggan gitu, apalagi biasanya kalau misalnya ada electrical part langsung ada sudah dibeli tapi tahu ada rusak atau apa gitu kan, cacat gitu, langsung diganti gitu dengan yang baru gitu, seperti itulah. Ya, berarti listrik klik ini juga cakep banget ya di urusan servis orangnya ya, servis konsumen lah, servis konsumen itu juga cakep banget ya. Oke, ya tetap aja sih listrik ya, semua orang butuh listrik, listrik tetap harus menyala, lampu tetap harus menyala, kehidupan tetap harus berjalan ya masih, semua orang tetap butuh listrik gitu. Oke Mas Adin, udah sih cukup insightful sih itu tadi, semoga menambah informasi buat teman-teman Santara semua yang mungkin masih maju mundur mau beli sahamnya listrik klik apa enggak ya, semoga menjadi insight buat teman-teman semuanya gitu, dan tetap keputusan buat beli saham listrik klik ada di tangan teman-teman semuanya gitu. Buat lebih tahu lebih lanjut lagi bisa ngobrol sama ownernya langsung di grup Telegram ya Mas Adin ya. Bisa tanya jawab langsung sama ownernya gitu. Linknya ada di sini teman-teman kalau misalnya mau join. Oke, teman-teman bisa tanya tuh tentang apapun sama ownernya langsung listrik klik gitu. Tanya-tanya aja pokoknya ya Mas Adin ya. Teman-teman semuanya, thank you ya udah nonton Kupas Tuntas Penerbit kali ini. Ditunggu lagi KTP selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih Mas Adin ya sudah hadir di sini dan jelasin listrik klik ke teman-teman. Sama-sama, terima kasih. Thank you semuanya.